ringkas, murah, dan irit. Toyota Agya. Toyota Agya merupakan sebuah mobil LCGC. Nah, LCGC ini merupakan singkatan dari Low Cost Green Car. Nah, Low Cost Green Car itu adalah mobil yang murah, yang bisa diakses semua masyarakat, dan ramah lingkungan. Mobil ini juga memiliki mesin yang kecil ya, hanya 900 cc. Selain itu, kandungan lokal dari mobil ini harus berapa persen gitu untuk bisa dia masuk ke skema LCGC. Nah, LCGC juga adalah program pemerintah gitu ya, supaya masyarakat di Indonesia bisa beli mobil LCGC ini gitu. Karena waktu itu masyarakat Indonesia masih belum aksesibel lah untuk beli mobil gitu. Makanya dibikin program mobil LCGC. Nah, Toyota dan Daihatsu memiliki mobil yang sama gitu ya. At least di atas kertas gitu. Ini ada Agya, ada Ayla, kembarannya dari Daihatsu. Suzuki juga ikutan dengan Wagon R, Karimun, dan Datsun juga ikutan dengan Go dan Go Plus Panca gitu. Tapi ini yang masih eksis ya sampai sekarang gitu. Yang lainnya antara stop produksi atau emang sangat gak laku gitu. Penasaran dengan mobil ini? Ayo kita review. Biasa kita mulai dari samping dulu. Dari profil samping mobil ini kelihatan ya bahwa mobil ini tuh kecil, ringkas sekali gitu. Nah, dari depan sampai belakang gak banyak ornamen yang aneh-aneh. Hanya ada list chrome ini, karena ini tipe G ya, kalau yang tipe E gak ada. Dan kaca spion sampingnya ini udah berlapis chrome juga. Dan ada lampu LED samping untuk lampu sen. Peleknya pakai ring 14, ini udah pakai pelek alloy aluminium ya. Jadi dia udah dalamnya pun udah pakai rem cakram, tapi belakangnya masih rem tromol. Nah, door handle-nya masih seperti ini, dibalut chrome juga. Di bawahnya ada untuk kunci ya. Jadi mobil ini juga dilengkapi dengan remote, tapi kalau misalnya remote-nya baterainya habis, misal bisa pakai backup kuncinya gitu. Gak banyak sih. Ini pun jendelanya juga kecil ya. Ada split, dikasih split juga di sininya. Soalnya kalau dia semuanya bisa turun, nanti mentok ke sininya gitu ya. Jadi dia dikasih split ini. Ini talangnya dari pabriknya seperti ini gitu ya. Lumayan gede untuk mobil yang sekecil ini gitu. Overall sih gak ada banyak yang aneh-aneh ya di sampingnya gitu ya. Sederhana sekali gitu. Kita langsung ke belakang aja yuk. Berbeda dengan sampingnya tadi, belakangnya ini cukup ramai ya mobil ini. Pertama dari lampunya, yang berbeda itu tipe G dapat lampu tambahan di sini. Nah, ini fungsional, ini lampu mundur ya, LED ada 3 biji. Nah, di bawahnya tetap pakai reflektor biasa. Nah, tapi yang sama ya ini tetap sama ya, assembly lampu ini tetap sama. Bawahnya lampu belakang, lampu yang warna merah, ini lampu sen. Atasnya baru lampu mundur, tetap masih halogen ya. Jadi kayak kadang-kadang kayak tabrakan ya. Sebelah dia sebenarnya halogen, tapi nggak apa-apa lah. Di sini ada Go Agya, nah di bawahnya tipe G. Nah di sini bedanya sama tipe E, dia udah ada wiper belakangnya. Wiper jetnya ada di atas ini ya, kecil. Tersembunyi di bawah spoiler ini. Nah spoiler juga sama, mulai ada di tipe G. Di sini ada Astra Toyota karena ini mobil sebenarnya hasil pengembangan dari kerjasama antara Astra dan Toyota. Sebelah sini ya sama, identikal, dan sebelah sana di bawah sini ada untuk plat nomor ya. Nah di sini juga ada lampunya gitu. Nah yang saya kurang suka dari mobil ini, kalau mau buka bagasi belakang, antara kita harus masuk ke dalam dulu buat ada tuasnya kita buka, atau kita harus pakai kunci. Jadi di sini nggak ada tuas buat ngebukanya ya, harus pakai kunci dulu, baru dibuka. Nah, agak ribet sebenarnya. Kalau dikasih tuas aja di sini atau di bawah sini ya lebih enak kayaknya. Nah itu aja sih dari sampingnya. Kita langsung ke depan yuk. Bagian depan dari Toyota Agya. Nah, bagian ini yang paling mencolok adalah logonya. Dia bukan logo Toyota, melainkan logo dari Garuda ya, burung Garuda ini. Nah, ini satu kewajiban untuk LCGC, logonya harus ada Garudanya gitu. Sama pabrikan yang lain pun sama seperti itu. Nah, langsung ke bagian lampu ya. Bagian lampu ini semuanya masih halogen, masih pakai reflektor semua. Walaupun itu dia lengkap, ada fog lamp-nya gitu ya. Ada lampu senjanya, lampu sen di sini ya, di atas. Nah,
Lanjut ke bagian bawahnya, di sini ada buat tow hook. Jadi kalau misalnya mobilnya mogok atau misalnya terprosok gitu ya, butuh di towing, butuh ditarik, bisa dibuka ininya, terus nanti ada tow hooknya diputar gitu. Nah, tow hooknya sendiri ada di toolboxnya, di toolkitnya ya, yang dari pabrikan. Biasanya di bawah kursi itu disimpannya kalau Toyota. Nah, di sini ada garnish dari chrome. Bawahnya juga sama ada chrome gitu ya. Jadi untuk pemanis gitu biar gak terlalu polos kayak yang gitu ya. Itu aja sih, simple aja depan samping belakangnya gitu ya. Karena mobil ini didesain untuk sesimpel mungkin supaya semudah mungkin untuk dirawat ya mobilnya gitu. Nah, gitu. Udah itu kita langsung masuk ke interiornya. Bagaimana sih interior sebuah CGC? Biasanya kan kita menghabiskan banyak waktunya di dalam interiornya gitu. Yuk kita masuk aja. Oke, bagian dalam dari sebuah Toyota Agya ya. Nah, udah di dalam gini baru kerasa ringkasnya mobil ini seperti apa gitu. Nah, ini jarak antara jok penumpang dan pengemudi itu hanya 1 jengkal loh. Ini kecil sih mobilnya. Nah, belum lagi di sini juga ada untuk ini ya, untuk rem tangan dia masih auto, ya obviously dia masih pakai otot gitu. Ini shifternya agak ke bawah sih kalau untuk posisi saya ya, ke bawah gitu. Saya prefer agak ke atas dikit, udah pas kalau untuk saya. Nah, ini di shifternya ada semacam chrome ya, chrome-chromean juga gitu. Nah, yang unik di mobil ini penyimpanan tertutupnya hanya ada 2 di sini dan di sini. Untuk radionya ya, infotainment sistemnya ada di sini. Dia masih hanya pakai layar LCD kecil di sini ya. Tapi lumayan lah, dia bisa pakai AUX, bisa pakai Bluetooth. Bluetooth belum bisa. Bisa pakai CD, AUX, dan USB. Nah, USB-nya sendiri formatnya harus WMA atau MP3. Di sini ada tulisannya ya. Nah, untuk bukanya ada sebelah sini ya. Nah, ada slot USB 2.0 dan kabel AUX sebelah sini. Standar lah ini. Ini at least dia sewarna dengan ininya ya, sewarna dengan center ininya ya, center dashboardnya gitu, center konsolnya. Nah, di sini AC-nya sederhana sekali. Hanya ada untuk kipas dan temperaturnya gitu. Sederhana sekali. Nggak ada arah semburan, nggak ada. Bahkan yang saya aneh tuh di sini nggak ada buat kita milih dari udara dalam atau dari luar gitu. Kenapa ya? Apakah mobil ini secara default hanya sirkulasinya di dalam atau setengah-setengah gitu, dari luar juga ada, dari dalam juga sirkulasi. Saya gak ngerti. Mungkin Anda dari Toyota atau dari yang hobi otak-atik mobil ini bisa tahu ya. Silahkan kasih tahu saya gitu. Nah, di atasnya ada untuk hazard. Dia masih standar ya, suaranya masih TikTok gitu ya, bukan yang suara digital dari speaker. Ini standar ya, ininya at least sudah power window semuanya. Power window ada buat matiin power window-nya gitu. Di sini ada sebuah tempat penyimpanan juga, nggak ada tutupnya gitu. Dan di atasnya ada tempat untuk kita nge-adjust mirrornya, mengatur spion samping gitu. Nah, di sampingnya ada kayak buat blank switch ya, kosong gitu, kosong mongpong, nggak ada apa-apanya, nggak ada. Kalau ini mobilnya belum ada ini ya, belum ada auto retract, untuk melipatnya belum ada gitu secara elektrik. Nah, ini pun untuk spion tengah ya, dia belum ada day and night mode-nya. Jadi misalnya kalau misalnya ada mobil yang pakai high beam di belakang gitu, langsung terang gitu ke mata gitu. Kalau ada day and night mode tinggal di switch aja di bawahnya biasanya. Nah, dia langsung ke mode yang lebih redup gitu. Jadi dari belakang itu gak terlalu terang. Kalau misalnya ada mobil yang lampu depannya itu pakai high beam, ngeselin. Nah, di atasnya ada lampu, sangat utilitarian sekali model lampunya gitu ya. Gak dibikin agak manis gitu, enggak. Ini hanya ya standar gitu ya. Nah, ventilasi AC-nya ini, nah unik sih, ini saya senang ventilasi AC seperti ini sebenarnya. Soalnya dia bisa diarahin ke mana aja gitu, ke yang kita suka, ke atas, bawah, samping, itu fleksibel banget gitu. Nah, speedometernya basic juga. Di sebelah kirinya ada untuk tachometer, RPM, tengahnya yang besar untuk speedometer, sampingnya ada untuk indikator bensin dan trip meter dan yang lain-lain ya. Jam juga ada kalau nggak salah. Nah, yang unik di sini speedometernya sampai 200 km per jam.
Gak tahu mobil ini bisa sampai 200 km per jam gitu. Ngeri, tapi nggak masalah sih. Nah di bawahnya ada untuk 12 volt ya charger, nggak ada buat pematik rokoknya, nggak ada. Nah di sampingnya ada tempat penyimpanan juga. Nah yang unik di bawahnya ini kosong gitu, kedepannya nggak ada diterusin gitu ya. Biasanya kan kalau mobil zaman sekarang dia diterusin sampai ke bawah gitu untuk center konsolnya, tapi ini enggak. Nah di sini ada cup holder 2. Di samping juga ada door pocket, nggak begitu gede, tapi dia masuk botol kecil lah. Tengahnya juga bisa pakai cup holder. Nah, dari joknya, sekarang lanjut ke joknya. Joknya kecil ya. Saya aja ini nggak sampai tersupport dengan baik gitu, tidak tersangga dengan baik untuk paha saya. Dan headrestnya dia menyatu dengan joknya gitu, jadi tidak bisa diatur ketinggiannya. Otomatis kalau Anda lebih tinggi dari saya, bisa-bisa kepala Anda lebih tinggi dari headrestnya ini gitu ya. Pengaturan pun hanya 2 ya, dia hanya sliding depan belakang dan mengatur kemiringan dari joknya aja. Dia gak ada untuk ngatur ketinggian dan kerendahannya gitu. Joknya nggak bisa ditinggiin, nggak bisa kebawahin gitu. Overall seperti itu aja bagian depan dari Toyota Agya ini. Kita langsung ke belakang yuk. Apakah enak juga belakangnya gitu? Yap, kita masuk ke kabin belakangnya dari Toyota Agya ya. Ya, yang saya notice sih pertama dia pintunya kecil ya. Dan polos sekali gitu di sini. Nah, tapi di sini ada cup holder, ada grill untuk speaker juga ya. Nah, yang unik juga di sini untuk kuncinya old fashion sekali ya, saya tarik gitu. Lucu. Nah, ini kabin belakangnya sama dengan di depan, kursinya kecil, dia paha saya gak begitu tersangga dengan baik ya. Nah, tapi untuk kedepannya sih dengan posisi mengemudi yang sekarang saya pakai gitu ya, lumayan banyak. Tapi balik lagi saya orangnya kan gak begitu gede ya. Nah, tapi yang unik di belakang ini headrestnya bisa diatur gitu ya, berbeda dari di depan gitu. Nah, jadi saya ini kepalanya bisa tersangga dengan baik gitu dengan pakai headrestnya. Nah, di tengahnya di sini ada untuk seat belt, tapi hanya 2 titik ya untuk penumpang tengah, kurang propernya lebih baik ada 3 titik gitu ya. Nah, walaupun gitu kalau dipakai duduk di tengah, dia masih tetap nyaman ya untuk saya, walaupun dia jadi lebih tinggi dibanding yang sampingnya gitu. Nah, yang unik lagi di sini ada untuk cup holder ya. Kalau dibuka ini jadi cup holder ternyata gitu. Unik sih. Biasanya kan di sini ya. Tapi karena mungkin joknya tipis, dia jadi nggak bisa pasang armrest dan cup holder di sini, otomatis diganti di sebelah sini gitu. Oke. Nah, di samping itu juga ada untuk ini ya, di belakang joknya semacam tempat penyimpanan juga, pocket gitu, sakunya lumayan gede. Overall sih untuk saya oke aja, bagian belakang ini cukup luas juga kalau untuk saya. Kalau untuk teman saya mungkin beda ya ceritanya karena dia badannya gede. Oke, kalau gitu kita langsung lihat ke bagasinya yuk. Oke, kita sekarang bahas bagasi belakang dari Toyota Agya ini ya. Seperti yang saya sebutkan di awal, mengakses bagasi ini gak bisa langsung dari tuas ya, harus pakai kunci atau lewat di samping driver ya, di samping pengemudi ada tuasnya. Terus bukanya seperti ini. Nah, ini pintunya lumayan ringan ya, ringan sih ini. Nah, pegasnya juga bagus gitu ya. Nah, yang unik di sini ada untuk ininya ya, ada untuk nutupnya, semacam pegangannya gitu ya. Ini bagus sih. Di Avanza ini nggak ada yang dulu ya, sebelum yang generasi sekarang. Nah, kalau udah dibuka gini, space-nya ya usable lah. Gak kecil-kecil amat, gak gede-gede amat juga. Nah, untuk tas, misalnya tas bagasi koper yang gede ya, bisa dimasukin secara mungkin kayak gak bisa lurus tapi bisa menyamping gini ya, bisa ditumpuk juga. Nah, untuk carry-on misalnya, kayaknya bisa langsung lurus gitu. Nah, di bawahnya ada ban serep, ban cadangan. Dan yang hebatnya di sini ban cadangannya udah pakai alloy, bukan pakai kaleng, apalagi space saving gitu. Unik sih. Jarang mobil sekarang gitu ya pakai ban serep sama sewarna dengan sampingnya gitu yang pakai. Nah, kalau misalnya dirasa bagian belakang ini kurang,
kita bisa buka. Nah, bukanya lewat pinggir ini. Nah, tapi walaupun dia gak bisa split ya, gak bisa 50 atau 40, 60, dia harus bersamaan gitu dibukanya. Nah, kalau udah dilipat seperti ini, dia tidak rata lantai, agak naik ya dari sini gitu ya. Jadi gak bisa langsung di slide gitu ya, kalau misalnya mau masukin barang. Tapi at least dia bisa gede gitu. Menurut ownernya, 3 sepeda bisa masuk ke sini, walaupun roda depannya dibuka dulu gitu. Tapi ya lumayan gede lah. Dan kalau Anda cuma berpergian 2 orang, ini bisa dipakai sekali gitu, bisa bawa sekali. Nah, itu aja sih ini. Bentar. Ini untuk misalnya third brake lamp. Kalau nggak ada spion spoiler di lampu spoilernya gitu ya. Third brake lampnya jadi pindah ke dalam sini gitu. Nah, overall itu aja sih untuk bagasi belakangnya. Kita langsung ke driving impression. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting up for you. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I blessed the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never Sekarang kita akan rasakan ya gimana akselerasinya mobil Agya 1000 cc ini. Diisi 3 orang, nggak ada rasa menjambaknya sama sekali sih. Ya itu antara karena mesin 1000 cc dan memang mobil ini didesain untuk di kota sebenarnya. Jadi untuk secara akselerasi dia lebih kuat di bawah gitu ya. Di gigi 1 sampai 2 baru kerasa gitu akselerasinya naik cepat. Nah, di gigi 3 sampai 4 sampai 5 baru kerasa bahwa mobil ini ya memang didesain bukan buat untuk kebut-kebutan, tapi untuk di dalam kota yang trafficnya kebanyakan stop and go gitu. Kita masuk gigi 2 lagi ya, kita coba akselerasi dari bawahnya. Soalnya gigi satunya itu low banget itu, dia hampir seperti crawl gearnya di mobil off-road gitu ya. Gigi satunya cuma sampai 20 km per jam udah tinggi RPM-nya. Nah, ini gigi 2. Gigi 2 bisa sampai 80. Jadi gigi 2-nya tinggi banget untuk giringnya gitu. Di gigi 3, 4, 5 baru kerasa agak melambat gitu akselerasinya gitu. Mungkin yang 1200 bakal lebih bertenaga sih dibanding yang 1000 cc ini, jelas. Tenaganya pun lebih tinggi gitu. Suara mesin kedengeran banget sih untuk dari luar gitu ya. Tadi digas semua suara mesin itu kedengeran sekali gitu. Dan khas 3 silinder gitu ada sedikit getaran-getarannya gitu ya, getaran-getaran 3 silinder yang tidak dibalance. Tapi mesin ini sih karena dia buatan Toyota, saya yakin bakal kuat gitu ya untuk disiksa. Tapi ya tetap, walaupun mesin buatan Toyota, tetap Anda harus rawat dengan baik lah mesinnya supaya dia bisa lebih awet. Nah, buktinya kenapa saya bisa bilang mesin ini kuat, karena di mobil baru yang sekarang, Race dan Rocky, sama basisnya mesin dari ini 3 silinder 1000 cc. Bedanya kalau di Rocky sama di Race itu dia pakai turbo. Nah, berarti kan mesin ini sebenarnya capable untuk dikasih turbo, cuma ya mungkin harus jangan terlalu gede mungkin turbonya ya, supaya mesinnya bisa awet gitu. Mobil ini kalau saya simpulkan dengan beberapa patah kata,
yaitu adalah sebuah mobil yang Anda bisa lupakan. Anda bisa masuk ke mobil ini, menyalakan mesinnya tanpa harus was-was akan mobilnya akan rusak atau bahan bakarnya akan boros. Jadi ini mobil yang hanya Anda pakai dan pakai dan pakai. Kelemahan dari mobil ini, ya mobil ini terasa sangat mass produce, terasa tidak memiliki karakter yang kuat. Tetapi untuk sebuah mobil dan sebuah LCGC, mobil ini menjalankan tugasnya dengan sangat-sangat baik.